Terima kasih, sebelumnya Ibu izin memaparkan materi mengenai, dari hasil kerjasama kelompok kami. Di sini kelompok satu itu akan menjelaskan mengenai penyakit BAS yang menyerang tanaman padi di desa, Manggung Sari, Kecamatan Raja Polah, Kabupaten Tasikmalaya. Menurut Kotrobas, pada tahun 2009 menyatakan bahwasanya tanaman padi yang bergejala penyakit BAS dengan intensitas tinggi akan mengalami penurunan bobot tanaman dan gabah. Boleh. Baik, untuk selanjutnya, yaitu, mengenai tanda gejala yang akan dijelaskan oleh Saudara Diana. Saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Iqbal selaku moderator yang telah memberikan waktunya, kesempatannya kepada saya untuk sedikit menjelaskan mengenai tanda gejala pada penyakit BAS ini. Nah, mungkin mohon maaf juga Ibu, sebelumnya, Diana tidak bisa on cam karena, jika on cam bakal, tidak jelas suaranya karena, berbagi jaringan dengan share screen. Mungkin itu, mohon maaf. Nah, untuk dari tanda gejala itu di penyakit BAS itu ada di fase vegetatif sama, fase generatif. Nah, di fase vegetatif, terlihat ada tanda belah ketupat dan, di tengahnya itu terdapat titik putih. Nah, terlihat ada di gambar juga tertera, di tengahnya terdapat titik-titik putih. Nah, ini lalu pada daun yang terserang di fase vegetatif ini relatif berwarna hijau. Lalu sedangkan di tanda gejala fase generatif itu terdapat warna coklat kehitaman pada pada heler malai, lalu terdapat lingkar putih pada leher malai. Nah, gejala penyakit BLAS ini pada daun padi itu dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, umur tanaman, dan tingkat ketahanan tanaman. Gejala juga biasanya terdeteksi pertama kali pada fase medium tillering. Gejala awal dari penyakit ini adalah tadi sudah disebutkan ya, ada bintik putih atau hijau keabu-abuan dengan tepi berwarna gelap kehijauan. Dalam perkembangannya yang ini tuh dalam perkembangannya gejala bintik tersebut berubah menjadi putih kehijauan dengan tepi menunjukkan nekrotik berwarna coklat kemerahan. Seringkali gejala berbentuk opal, berbentuk sisi runcing, yang kadang juga bersudut sangat kecil dan kadang tidak terlalu kecil. Nah, si runcing ini tuh sejajar dengan pembuluh daun. Ketika terjadi sporulasi, pusat dari bintik menjadi atau membentuk abu dan berwarna abu-abu karena keberadaan Conidia dan Hipa. Bagian tersebut memiliki sekitar panjang rata-ratanya itu 1 cm dan dapat mencapai 3 sampai 4 cm. Lalu pada gejala pada ruas batang seringkali menyebabkan batang patah, terus jamur pada ruas batang itu dapat bergeser mengikuti aliran embun menuju daun dan menginfeksi lidah-lidah pada ketiak daun. Nah, infeksi pada ruas batang teratas atau dasar malai biasanya menyebabkan kerusakan yang sangat parah. Infeksi pada dasar malai ini menyebabkan penurunan bobot gabah dan dasar malai menjadi berwarna putih hingga malai tegak karena gabahnya kosong. Tadi disebutkan juga bahwa penyakit BLAS ini itu tanaman jika terserang tanaman padi terserang penyakit ini tuh intensitas tinggi akan mengalami penurunan bobot tanaman dan gabah. Mungkin itu yang bisa Diana sampaikan. Selanjutnya untuk penyebab dan morfologi patogen, awalnya akan dijelaskan oleh Dea, namun karena Dea berhalangan hadir akan dijelaskan oleh Iqbal. Silakan saya kembalikan kepada Iqbal. Baik, terima kasih kepada Saudara Diana yang telah menjelaskan mengenai tanda gejala pada penyakit BLAS
pada tanaman padi. Nah, untuk selanjutnya, Ibu mohon izin untuk memaparkan materi mengenai penyebab dan morfologi patogen. Penyebab penyakit BAS ini yaitu disebabkan oleh jamur Pluraria oryzae. Nah, terus juga ada morfologi patogen. Di sini juga berdasarkan metode isolasi dari Hermarer, morfologi koloni Pluraria oryzae berwarna hitam keabu-abuan, berbentuk tipis tanpa miselium udara, membentuk lingkaran menyerupai cincin, namun morfologi Pluraria oryzae dimungkinkan beragam. Nah, untuk jenis dari jamur Pluraria oryzae juga dapat dilihat ya pada gambar di samping. Nah, ini untuk bentuknya. Eh, Terus juga dari morfologi ini maka malah juga akan menyebabkan apa maksudnya tidak akan bisa berkembang dengan baik dikarenakan penyebab dari jamur Polysaccharide oryzae ini. Mungkin sekian dari penyebab dan morfologi. Untuk selanjutnya mengenai pengendalian yang akan dijelaskan oleh Saudara Diana. Terima kasih. Baik, terima kasih. Nah, untuk pengendalian penyakit BLAS ini itu, kami, apa ya, mendapatkan 4 gitu, 4 cara pengendaliannya walaupun masih banyak gitu ya. Tapi yang ada di, infografis ini disebutkan 4. Yang pertama itu menerapkan pengelolaan tanaman terpadu atau PTT terhadap tanaman padi. Nah, pengelolaan tanaman terpadu ini tuh, seperti penggunaan varietas baru yang tahan terhadap penyakit BLAS sangat dianjurkan bagi daerah-daerah yang endemik terhadap penyakit BLAS ini dan melakukan pembenaman jerami ke dalam tanah sebagai kompos, karena dengan naiknya suhu dalam tanah selama proses perkomposan dapat mematikan spora jamur BLAS. Lalu yang kedua itu, pengolahan tanaman terpadu, ini tuh yaitu, pemupukan secara berimbang, penggunaan pupuk yang sesuai anjuran terutama pada daerah-daerah yang endemik terhadap penyakit BLAS ini. Lalu pemupukan unsur nitrogen, kalium dan fosfat yang tidak berlebihan, sangat dianjurkan agar dapat mengurangi infeksi penyakit BLAS di lapangan. Lalu selanjutnya itu menggunakan Phainobacillus polymixa, yaitu agen hayati. Lalu hindarkan jarak tanam rapat. Jadi diusahakan untuk untuk penanamannya itu eh, diatur karena jarak tanam yang rapat ini tuh bisa mengakibatkan kelembaban yang tinggi di sekitar tanaman sehingga dapat mempercepat berkembangnya jamur BLAS atau penyebab jamur tadi yaitu V. oryzae. Lalu penggunaan fungisida. Nah, penggunaan fungisida ini tuh dilaksanakan jika memang penyakit BLAS ini tuh sudah sangat parah. Nah, fungisida yang bisa di yang bisa di apa, yang bisa digunakan adalah contohnya itu Fujiwan 400 EC, lalu Denis 75 WP, Blas 200 SC, Filia 252 SE atau disebut tricyclozole, lalu Kasumiron 25 WV atau Kasugamicin, lalu Tiopsin 70 WP, di mana dosis formulasi aplikasinya itu 1 liter per kilogram. Lalu nah, ini tadi disebutkan bahwa
pengelolaan tanaman terpadu itu penggunaan varietas yang tahan penyakit blast. Nah, ini ada di sini, foto, Inpari 22 yaitu salah satu varietas padi yang tahan penyakit blast ini. Nah, selain itu yang tahan, varietas yang tahan akan penyakit blast ini tuh, selain dari Inpari 22 itu adalah ada Inpari 26, Inpari 27, Inpago 4, Inpago 5, Inpago 6, Inpago 7, dan Inpago 8. Nah, salah satu upaya yang bisa, pengendalian serta, pengendalian dari awal, terus, bisa, dalam penanamannya juga bila padi, ditanam itu jangan terus-menerus sepanjang tahun si varietas yang digunakan itu sama. Jadi, diusahakan itu berbeda karena, eee, dengan, dengan menanam, tanaman padi dengan varietas yang sama itu, adalah faktor penyebab juga pendorong, penyakit blast itu, menyerang tanaman. Nah, lalu di sini ada, dokumentasi, dari, kelompok kami. Yang pertama itu diskusi, di mana, di diskusi ini ada beberapa kan, bisa dibilang cara pengendaliannya itu, cukup banyak juga. Nah, kami mendiskusikan, pengendalian yang bukan menurut kami, pengendalian yang memang dari berbagai sumber itu banyak disebutkan. Lalu ada, observasi. Nah, identifikasi dan observasi ini, terlihat, lalu hasil identifikasi adalah padi yang, terkena penyakit blast ini. Lalu ada daftar, pustaka atau, sumber-sumber yang kami, dapati gitu, sumber-sumber yang menunjang dari, hasil identifikasi penyakit blast ini, di penyakit blast yang menyerang di, Desa Manggungsari, Kecamatan Rajapala, Kabupaten Tasikmalaya. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan lagi kepada Iqbal. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Diana yang telah menjelaskan mengenai cara pengenalian dari penyakit blast pada padi ini. Ibu, mohon maaf sebelumnya izin bertanya, apakah sekarang langsung sesi diskusi atau kesimpulan dan penutupan? Sekarang diskusi dulu, setelah itu kesimpulan lalu penutupan. Silakan kelompok 2 dan kelompok 3 untuk memberikan tanggapan terhadap presentasi kelompok 1. Iya, baik Bu. Ya. Alhamdulillah ya, untuk sesi yang pertama itu pemaparan materi telah selesai. Untuk selanjutnya yaitu sesi kedua, yaitu sesi diskusi. Silakan bagi rekan-rekan jika ingin ditanyakan mengenai penyakit atau materi dari yang kelompok kami sampaikan barusan. Untuk sesi diskusi ini diharapkannya untuk rekan-rekan mengangkat tangan terlebih dahulu, terus juga memperkenalkan nama dan kelompoknya juga. Ibu, mohon maaf untuk pertanyaan ada notulensinya atau enggak? Iya, nanti disimpulkan di akhir Oh presentasi. iya, baik. Terima kasih. Untuk mungkin di sini sudah ada Sekar Kinasi ya. Kepada Sekar, saya persilakan. Baik, terima kasih Iqbal. Mau konfirmasinya dulu, ini suaranya jelas enggak? Jelas, Sekar. Oke, terima kasih. Mungkin izin perkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Sekar Kinasi dari kelompok 3. Mungkin mau bertanya, tadi kan di pengendalian itu ada salah satu pengendaliannya itu berarti pakai bakteri gitu ya, nama bakterinya tadi ada kan ya. Nah, mau nanya gitu, berapa persen atau presentasenya berapa besar gitu jika dikendalikan dengan penggunaan bakteri tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin saya langsung interaktif, Bu. Jawab aja atau ditampung dulu, Bu, ke pertanyaan kedua? Oke, silakan. Boleh langsung ditanggapi. Baik,
Gini ya, untuk mungkin di sini saya mencoba menjelaskan mengenai pengendalian dengan cara tadi ya menggunakan bakteri Paenibasius polymyxa ini. Nah, kan tadi dijelaskan bahwasanya penyakit BAS ini tuh terjadi ada 2 fase ya. Yang pertama itu fase vegetatif dan generatif. Untuk sebetulnya bakteri Paenibasius polymyxa ini di alam juga sudah ada ya yang namanya bakteri itu, namun keadaan di alam itu tidak seimbang gitu dengan si bakteri dari penyebab penyakit atau jamur Polychaete ini. Nah, kenapa bisa dikendalikan dengan dengan jamur atau Paenibasius polymyxa ini mungkin dengan adanya Paenibasius polymyxa ini bisa bisa memaksimalkan atau melawan dari penyebab jamur yang tadi itu. Nah, untuk maksimalnya mungkin dikarenakan ini dari pengendalian hayati ya, sebaiknya pengendalian hayati itu tidak dilakukan ketika terdapat serangan, namun dilakukan itu ketika tanaman padi itu awal ditanam di pesawahan. Nah, biasanya penyakit ini tuh terlihat ketika saat di persemaian. Nah, ketika kita melihat di persemaian itu kadang terdapat ada bintik-bintik coklat. Nah, itu tuh cikal bakal yang terjadi akan terjadinya penyakit BAS ini. Nah, kita itu sudah bisa melakukan cara pengendalian dengan Paenibasius polymyxa ini ketika saat di persemaian. Biasanya ya kalau yang saya tahu penggunaan dari Paenibasius polymyxa ini itu dilakukan ketika dengan kelipatan 7 ya. Jadi misalkan minggu sekarang tuh penyemprotan, nah kita tunggu seminggu semprot lagi, terus juga tunggu lagi seminggu semprot lagi. Nah, tersebut itu insya Allah gitu akan mengendalikan dari penyakit BLAS ini. Namun tidak hanya untuk BLAS saja ya, kadang hama penggerek batang juga bisa dikendalikan oleh Paenibasius polymyxa ini. Mungkin seperti itu. Apakah ada tanggapan atau penjelasan mengenai jawaban dari saya? Oke, Iqbal, berarti untuk penggunaan bakteri ini teh pada saat penyemaian mungkin tadi teh belum kejawab gitu. Jadi presentasi bisa terkendalinya teh berapa persen paling gitu sih, Iqbal? Nah, ya tergantung kita pengendaliannya dari mana. Kalau misalkan kita dari persemaian, insya Allah ya sekitar, nggak mungkin ya kalau 100% mah mungkin pasti ada aja ya yang namanya penyakit. Namun di, di, meminimalisir saja, mungkin tidak sampai ke batas ambang ekonomi gitu. Jadi masih bisa aman gitu. Mungkin seperti itu. Untuk persenannya saya tidak bisa menyebutkan sekian berapa persen gitu, karena mungkin perlu penelitian juga mengenai jawaban tersebut. Oke, siap, Iqbal. Berarti untuk presentase yang pastinya mah belum tahu gitu ya? Belum ada, namun kalau dari penelitian yang lain mah bisa mencapai 70 dan sampai 80% gitu. Tapi kalau dari saya sendiri membuktikan mah belum pernah gitu. Oke, siap. Terima kasih. Cukup dari saya, Iqbal. Baik, terima kasih kepada sekalian yang telah bertanya mengenai penjelasan persentase dari penggunaan bakteri Paenibasius polymyxa ini terhadap penyakit BLAS. Untuk selanjutnya di sini juga ada tadi Silvianti. Silakan kepada Saudara Silvianti jika ingin menanyakan mengenai materi penyakit BLAS pada padi yang dijelaskan oleh kelompok 1. Iya, Iqbal, izin bertanya ya. Mohon maaf gitu ya, kalau misalkan materinya udah dijelasin gitu, cuman mau ini aja, kayak mau butuh penjelasan lebih dalamnya gitu ya. Jadi pertanyaan gini, Bal. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Silvianti Nuraulia, NPM 2051024. Pertanyaannya, ada nggak sih, Bal, cara preventif gitu ya
untuk petani gitu agar tanaman padinya tuh tidak terkena penyakit blast gitu. Jadi kayak langkah-langkah apa gitu yang harus dilakukan petani agar si tanamannya itu nggak kena penyakit blast. Nah, terus pertanyaan keduanya gitu ya, terus kira-kira di umur berapa gitu tanaman padinya tuh terkena penyakit blast kayak gitu, Bal? Iya baik, terima kasih ya kepada Sekar terkait pertanyaannya mengenai langkah apa ya yang paling preventif untuk meminimalisir dari penyakit BAS ini. Mungkin dari saya terlebih dahulu ya, dari saya mah yang pertama kita itu harus menyiapkan atau memilih bibit atau benih yang tahan mengenai penyakit BAS ini ya. Nah, selain itu kita juga harus melihat keadaan tanah. Kan tanah itu memerlukan kalau nggak salah 16 unsur, ada unsur mikro dan makro. Nah, unsur itu juga harus terpenuhi sehingga penyakit ini itu bisa diminimalisir ya, terkena penyakit BAS ini. Terus juga mungkin saya itu pernah melihat atau membaca ya jurnal itu dari Madagaskar ya, peneliti di Madagaskar itu menyebutkan salah satu apa tuh suksesnya menanam padi itu tanpa terserang penyakit, di antaranya penyakit BAS itu dengan jarak tanam. Nah, di Madagaskar ini ada sampai jarak tanam padi itu sekitar setengah meter atau sampai 1 meter. Nah, kenapa jarak tanaman itu pada jauh ya? Dikarenakan ketika apa tuh si tanaman tumbuh dan berkembang itu kan memerlukan unsur ya dari unsur dari tanaman. Nah, dengan jarak seperti itu akan mendapatkan lebih nutrisi lebih banyak lagi. Terus juga ketika terkena penyakit maka tidak langsung bisa, tidak gampang tersebar kepada tanaman atau ke helaian tanaman lain. Nah, jadi jarak tanam juga sangat mempengaruhi. Terus juga apa tuh ketika kita menanam ya kan, kalau yang saya tahu ya kalau di Tasik melihat tuh ketika kita akan menanam padi itu banyak apa tuh benihnya itu yang ditanam itu banyak sekitar 10 apa tuh namanya 10 benih gitu langsung tanam. Nah, di luar negeri itu bagusnya itu sampai 2 sampai 3 helai benih ya yang ditanam kepada yang ditanam terhadap sawah itu. Nah, dengan itu juga seperti tadi ya akan menjadikan tanaman itu mendapatkan nutrisi yang banyak. Terus juga dengan tanaman sehat itu maka akan lebih tidak akan gampang terserang penyakit dari BAS ini. Untuk apa tuh tanaman dari umurnya mungkin yang saya tahu juga mungkin dari sekitar 14 hari sudah tanam juga udah terlihat sih bahwasanya. Tapi yang saya tahu mungkin segitu. Untuk selanjutnya mungkin ada tambahan dari rekan saya, dari saudara Diana. Padanya saya persilakan. Baik, mungkin izin menambahkan dari mengenai tindakan preventif atau tindakan pencegahan agar penyakit BLAS ini tuh tidak menyerang pada tanaman padi gitu. Nah, selain tadi yang sudah disebutkan oleh rekan saya Iqbal, yaitu penggunaan varietas yang tahan, terus jarak tanam dan lain sebagainya, yaitu waktu tanam yang tepat, di mana penanaman yang bertepatan dengan banyaknya. Jadi waktu tanamnya itu diusahakan jangan yang pas waktu tanam dengan banyaknya embun. Ya, itu tuh perlu dihindari agar tanaman padi dapat terhindar dari serangan penyakit BLAS yang berat. Oleh karena itu, jadi data iklim spesifik dari masing-masing wilayah pertanaman padi itu seharusnya perlu diketahui, perlu petani-petani itu seharusnya kayak bisa
dibimbing oleh yang lebih ahli mengenai iklim-iklim iklim-iklim cuaca yang ada di, daerahnya masing-masing oleh pemerintah ataupun pihak terkait. Lalu, selain itu ada, caranya itu hindarkan tanam padi secara terus-menerus sepanjang tahun dengan varietas yang sama. Tadi sudah disebutkan juga ya oleh saya di pengendalian, bahwa usahakan bahwa, pada sepanjang tahun itu varietas yang digunakan itu diusahakan berbeda. Jadi jangan terus varietas, Impago 4 terus. Jadi, naon diusahakan untuk, selang-seling ataupun, berbeda-beda. Lalu hindari tanam padi, terlambat dari petani di sekitarnya. Jadi usahakan melakukan penanaman padi secara serentak. Lalu pengendalian secara dini dengan pelakuan benih sangat dianjurkan untuk menyelamatkan persemaian sampai umur 40 hari setelah sebar. Jadi pengendalian secara dini, itu, berawal dari benihnya. Lalu mungkin untuk itu ada, penyemprotan fungisida juga secara sistematik minimum sekali pada awal berbunga. Mungkin itu, yang bisa saya tambahkan. Baik, sekarang untuk sesi diskusi cukup sekian ya. Sekarang silakan kelompok 1 untuk menyimpulkan dari hasil pengamatan, observasi, dan hasil diskusi hari ini. Silakan. Mohon maaf, apakah suara saya terdengar? Terdengar. Baik, terima kasih atas konfirmasinya. Yang dapat saya simpulkan mengenai konservasi kepada lapangan di daerah Raja Pola, saya menemukan penyakit tanaman padi yaitu penyakit BLAS. Nah, penyakit BLAS ini merupakan salah satu penyakit yang sering ditemukan pada tanaman padi. Yang pertama itu kita dapat melihat itu pada daunnya ya, yang tadi disebutkan bahwasanya ada ciri-cirinya persegi 4, terus juga ditanya di tengah itu ada titik putih. Nah, namun kita juga harus mengetahui bahwasanya kadang-kadang para petani itu tidak menyadari bahwasanya itu penyakit. Nah, kadang-kadang petani itu menyadari bahwasanya itu penyakit BLAS itu ketika penyakit itu sudah kepada fase generatif, ketika si leher malenya itu sudah terserang berwarna seperti cincin berwarna kopi, terus juga terdapat ada putih. Nah, kadang-kadang petani itu lebih mengetahui atau lebih tahu penyakit BLAS itu ketika sudah di fase generatif. Nah, dari penyakit ini jelas saja ya bahwasanya penyakit BLAS ini dapat menurunkan dari kualitas maupun bobot dari tanaman padi ketika akan dihasil panen. Selain itu juga penyakit BLAS ini disebabkan oleh jamur Polychaete oryzae. Nah, terus juga mungkin dari pengendalian juga sudah disebutkan ya bahwasanya tadi terdapat mungkin saran saya ya untuk pengendalian itu kita itu lebih bisa mengutamakan itu bukan dari pupuk kimia, karena pupuk kimia itu mengandung residu yang sangat membahayakan gitu bagi tanah, bagi tanaman, dan juga bagi kita manusia ketika kita mengkonsumsi hasil tanaman dari pemupukan kimia ini, karena secara tidak langsung kita itu sedang menumpukan penyakit yang akan datang pada tubuh kita. Terus juga pengenalan juga bisa menerapkan pengolahan tanam terpadu ya yang tadi PTT, terus juga menghindarkan jarak tanam tadi, terus juga bisa menggunakan fungsi